Sudahlah. Ayo kita pergi sarapan mie berkuah santan seperti hari pertama saat itu, ajak Arya. Alis Uli saling bertautan. Dia bingung dengan mie berkuah santan yang dikatakan Arya barusan. Mie berkuah santan, hari pertama saat itu. Dua kalimat itu berputar-putar di otak Uli. Dia sedang berusaha berpikir sekeras mungkin untuk bisa menemukan maksudnya. Namun, hasilnya nol. Mungkin, karena bad mood atau karena lambung belum terisi membuatnya sulit mengingat dan berpikir. Maksudnya bagaimana? Tanya Uli yang tidak bisa memecahkan teka-teki dari perkataan Arya. Mie yang kita makan waktu pertama kali menikmati matahari terbit di hari pertama kita menikah. Dek, mie gomak. Hanya makanan itu yang muncul di kepala Uli tapi, kapan? Entahlah. Daripada menerka-nerka ada baiknya langsung bertanya saja pada yang bersangkutan. Tunggu dulu. Aku sedikit lupa, kata Uli jujur karena kenyataannya dia memang sedikit lupa dengan jenis makanannya yang dikatakan Arya. Kalau lupa pada momen tersebut sangat tidak mungkin tapi, Uli benar-benar lupa mie apa yang mereka makan waktu itu. Uli hanya ingat bahwa setelah melihat matahari terbit mereka langsung pulang ke rumah dan makan bersama. Kamu melupakan momen itu. Padahal itu adalah momen di mana kita saling bercerita tentang diri masing-masing. Ucap Arya penuh dengan kekecewaan. Bukan itu maksud aku, Bang. Aku hanya bingung saja. Bukankah setelah dari bukit itu kita langsung pulang dan menikmati sarapan bersama keluargaku? Entahlah, aku juga sedikit lupa. Antara makan dengan kamu atau dengan Bang Luhut tapi, yang pasti bukan dengan wanita lain, ucap Arya menaikkan kedua alisnya. Berani macam-macam akan kujadikan umpan buaya wanita yang berani mengganggu milikku, ancam Uli sungguh-sungguh. Kenapa harus terlihat marah seperti itu? Lagian di desa ini tidak ada yang tertarik pada aku. Tapi, kalau di kota kamu sepertinya harus menjaga aku selama 24 jam, kata Arya serius. Padahal kenyataannya pria itu hanya sedang memainkan perasaan istrinya saja. Akan kupastikan aku mengawasi abang selama 24 jam tanpa terlewat sedetik pun. Mata Uli memicing saat mengatakan itu. Ketakutan akan menjadi janda kembali lagi dalam pikirannya tapi, kali ini ditambah dengan ketidakrelaan akan kehilangan suami tampannya itu. Coba saja kalau bisa mengawasi aku selama itu. Semoga kamu sanggup dan tidak akan menyerah, ucap Arya dengan senyum menyeringai. Jangan menantang aku, Tuan Kota. Pekik Uli. Uli menghentakkan kakinya ke bumi. Dia kesal sekali dengan suaminya itu. Bisa-bisanya Arya mengatakan seperti itu. Seolah dia sepele dengan kejelian Uli dalam mengawasi. Bukan menantang kamu, Nona Desa. Aku hanya ingin kamu membuktikan ucapanmu. Karena sebaik-baiknya ucapan adalah sebuah ucapan yang terbukti, kebenarannya. Tak perlu diteliti dan melakukan riset karena apa yang dikatakan Arya adalah sebuah kebenaran. Baiklah jika memang itu yang abang mau. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengawasi kamu dalam waktu 24 jam setiap harinya tanpa terlewat. 1 detik pun itu. Uli memberikan senyum seadanya tanpa mempertontonkan gigi putih bersih yang nanti akan kembali dia rawa setelah tinggal di kota. Baiklah, apa sekarang kita sudah bisa sarapan? Tanya Arya. Ini bukan sebuah pengalihan topik, pembicaraan tapi, ini sebuah kenyataan dan tuntutan dari dalam dirinya. Sejak menjalani masa hukuman terkurung dalam kamar selama ini membuat pria tampan yang berasal dari kota itu jadi makan teratur. Itu semua tak luput dari pekerjaan mamak. Ya, wanita tua yang menganggap bahwa anak dan menantunya sedang mengidap penyakit berbahaya. Setiap harinya,
Mamak akan membawakan sarapan pagi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Makan siang tepat pada pukul 12 dan makan malam pada pukul 7 malam. Dasar laki-laki, mulut, hati dan pikiran tidak pernah sinkron, cibir Uli. Bagaimana Uli tidak mengatakan itu, kalau tadi tujuan mereka keluar rumah untuk berolahraga bukan untuk mencari sarapan pagi. Bukan tidak sinkron, hanya saja selama beberapa hari makan teratur. Maka lambung di dalam tubuhku ini menjadi perih kalau terlambat makan, jelas Arya. Benar juga apa yang abang katakan. Ternyata tubuh juga mengalami kebiasaan baik saat kita melakukan hal baik dengan sistem di dalam tubuh kita. Sebenarnya kita sendirilah yang bisa mengendalikan hal tersebut. Kalau ada seorang dengan penyakit mak datang memeriksakan penyakitnya setiap bulan ke dokter dan menanyakan kepada dokter itu mengapa penyakitnya tidak sembuh. Jawabannya hanya ada satu, karena dia membiasakan dirinya untuk makan tidak tepat waktu. Padahal saat sakit melanda, seorang manusia ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Biayanya pun tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat setiap bulan. Penyakit bisa datang karena kelalaian kita sendiri. Dan penyakit juga bisa kita sembuhkan sendiri. Contohnya saja sakit mak itu. Kalau kita makan teratur setiap harinya pasti penyakit itu tidak akan kambuh. Berat memang saat mulai membiasakan diri tapi, itu hanya seminggu pertama. Sebab setelah itu tubuh dan jalan pikiran kita pasti akan merekam apa yang sudah kita lakukan selama seminggu berturut-turut kemarin. Membuat hal itu menjadi kebiasaan untuk kita. Kebiasaan yang mampu mengubah hidup menjadi lebih baik. Sebab di dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau jiwa kita lemah, mental kita lemah. Lalu dengan cara apa menyembuhkan diri yang terluka? Dukun, dokter, mereka semua hanya perantara saja. Karena, sesungguhnya yang bisa memperbaiki dan mengobati luka adalah diri kita sendiri. Pasangan suami istri itu pun berjalan beriringan. Arya menggenggam tangan Uli menautkan jari-jarinya dengan jari-jari Uli. Membuat Uli tak bisa berkata-kata. Hanya mampu memandang tangan Arya yang sedang menggenggam tangannya. Sungguh ini adalah sebuah pagi yang cerah untuk jiwa yang ceria, ucap salah satu warga saat berpapasan dengan pasangan pengantin baru itu katanya. Padahal sudah sebulan mereka menjalin rumah tangga. Mendengar ucapan salah seorang warga itu membuat Uli tersipu malu, lah segera melepas tautan tangannya dengan Arya. Namun, sulit karena Arya menahan tangan Uli agar tidak terlepas. Aku malu, ucap Uli. Kan, kemarin aku sudah katakan, ini adalah rumah tangga kita. Kita adalah pemeran utama di dalamnya. Kita juga sutradara. Lalu untuk apa PERDULI pada orang lain? Mereka hanya akan merusak momen indah kita saja. Masih ingat dengan kalimat kemarin malam yang kutulis lewat pesan. Singkat itu. Uli menunduk dia ingat dan tentu saja ingat. Dari sekian banyak isi pesan Arya segalanya dihafal oleh Uli dalam memori otaknya. Iya, ayo kita lanjutkan perjalanan menuju warung mie gomak itu, ucap Uli. Ada senyum tulus dari hati yang dia tunjukkan. Arya benar, kalau merekalah yang berhak mengatur kehidupannya sendiri. Kalau mengikuti apa kata orang bisa saja. Semuanya akan jadi hancur, sebab orang lain hanya melihat bagian luar tanpa tahu bagaimana keadaan di dalam.